Selamat Hari Bayangkara ke-74. Semangat Bayangkara. Tepuk tangan dong semua yang ada di sini. Let's go. Kau tahu sejak pertama bertemu, terbayang senyum indah di matamu. Kau berikan tatapan cinta untukku. Jatuh cinta, ku jatuh cinta. Rindu terasa mengancam dadaku saat kau selalu hadir di mimpiku. Hati jiwaku selalu memanggilmu. Kau kasihku, ku cinta kau, hanya kamu di hatiku. Takkan pernah kan terganti sampai kau jadi milikku. Come on, say. Sampai kau jadi milikku. Kaulah cinta sejatiku. Rindu terasa mengancam dadaku saat kau selalu hadir di mimpiku. Hati jiwaku selalu memanggilmu. Kau kasihku, ku cinta kau, hanya kamu di hatiku. Takkan pernah kan terganti sampai kau jadi milikku. Lagi. Sampai kau jadi milikku. Kaulah cinta sejatiku. Ku tahu itu mungkin takkan mudah, tapi ku takkan menyerah. Karena jiwa ini, raga ini memanggil namamu. Kau tahu sejak pertama bertemu, ku jatuh cinta. Sampai kau jadi milikku. Kaulah cinta sejatiku. Sampai kau jadi milikku. Kaulah cinta sejatiku. Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Kamidia Radisti Dan saya Indra Bekti. Saya Bribtu Hulut. akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam acara Semangat Bayangkara. Dan acara kita pada malam hari ini sudah dibuka oleh penampilan spesial dari Judika. Kaget. Judika. Ya, sabar. Nggak hanya Judika malam ini, Iya. Kak Bekti. Jadi ada juga penampilan dari banyak rekan-rekan polisi yang berbakat dan tentunya kita akan berbincang-bincang yang menginspirasi loh. Udah gak sabar banget. Tapi ngomong-ngomong nih Bribtu, kan sebentar lagi Hari Bayangkara, betul ya? Betul banget. Nanti 1 Juli 2020 itu bertepatan dengan Hari Bayangkara ke-74. 74? Wah, udah tua juga ya. Kayak siapa nih, Kak? Kayak siapa? Kayak saya kayaknya ya. Enak aja. Emang saya 74. Ya mirip lah 70 kan? Makasih loh. Nggak tua sih, lebih ke mateng mungkin ya. Saya. Iya, siapa lagi? Jadi di Hari Bayangkara ini kita juga punya tema. Oh, ada Temanya temanya. Apa itu itu? Kamtipmas Kondusif, masyarakat semakin produktif. Artinya masyarakat dan polisi ini saling bekerja sama untuk mewujudkan situasi yang aman dan kondusif gitu. Oke, berarti nih kalau semuanya kondusif, harapannya adalah masyarakat Indonesia semakin produktif gitu kan? Nah, itu dia. Tepat sekali Mbak, tetapi di masa pandemi ini polisi itu tidak
lengah gitu. Jadi penegakan hukum tetap berjalan. Buktinya periode Januari hingga Juni polisi menggagalkan penyebaran sabu-sabu sebesar 6,9 ton. Coba. 6,9 ton? Iya, ini ada artikelnya nih. Oke, kita lihat ya sama-sama. Nah, ini dia ya. Artikel dan videonya, wow keren banget. Luar biasa. 6,9 ton, aku membayangkan kamu aja 100 kilo ya. Berarti ada banyak sekali indera bekti nih yang diselamatkan. Maaf, diselamatkan 100 kilo juga dong. Oh, Berapa, Kak? 150 saya. Enak aja. 70 saya. Ya maaf. Ya, percaya aja, Ya ya, deh. Cepet percaya ya. aja. Tetapi tidak hanya itu. Jadi Polri ini, Mbak Disti dan Kak Bekti juga memiliki program bakti sosial untuk menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat yang kesusahan karena ada pandemi COVID ini. Oh, Ini gitu. kita juga punya videonya nih. Oke, kita lihat sama-sama ya. Wow, ini nih ya mengirimkan kayak sembako gitu. Ini sampai ke pelosok-pelosok ya. Betul sekali, masuk hutan kan banyak sekali masyarakat yang kurang mampu juga di pelosok-pelosok itu. Betul, itu yang paling penting. Ini keren banget loh ya Disti ya. Nah, aku juga dengar tuh ada program yang tangguh-tangguh gitu tuh apa tuh? Kampung Tangguh maksudnya. Nah, itu dia. Iya, ini juga program Polri untuk menekan sebaran COVID. Jadi mengurangi dampak dari pandemi ini terutama di bidang sosial, ekonomi, keamanan, dan pendidikan. Ini kita juga punya tayangannya. Wih, ini luar biasa banget. Keren banget ya. Iya, betul Benar-benar ya. Jadi loh. ini sosial, ekonomi, keamanan juga, pendidikan juga gitu. Iya betul, di kampung ini juga masyarakat harus mampu mandiri secara pangan supaya tidak mengurangi intensitas keluar dari rumah atau kampung itu. Ih, keren banget ya, udah gak sabar yuk langsung aja kita ngobrol-ngobrol gimana? Sabar dulu Sabar, dong, ini ada yang mau lewat. Oh ya udah, kalau gitu pemirsa jangan kemana-mana ya, jangan beranjak dulu, tetap bersama kami karena kita akan kembali lagi tentunya di Semangat Bayangkara. Tiada berbeda apa yang ku rasakan, tajam menusuk tak beralasan. Kita sudah dingin hati. Dulu kita pernah saling memahami, sekian merasa telah menyakiti. Kita terlalu parasa. Setiap katamu cerminan hatimu, jadikan berarti. Jangan sia-siakan waktu untuk membenci. Oh, satu jadikan tujuan kita, hilangkan segala perdebatan yang sia-sia, berlari ke arah yang sama bukan masalah. Semua punya dua, bagi siapa kau mau, karena ceritamu milikmu. Kembali lagi di Semangat Bayangkara. Nih, aku mau tanya dulu sama Kak Bekti. Kenapa tuh? Masih suka takut nggak kalau ketemu sama polisi? Iya, kadang-kadang tuh ya kalau misalnya ada polisi tuh tiba-tiba mau ngecek dompet aja. Ini bawa KTP enggak, bawa SIM nggak? enggak STNK? Ini pasti sering banget ditilang nih kayaknya. Langganan nih kayaknya ditilang. Enak aja. Catat ya, Indra Bekti kalau ketemu ya langsung nih dicek. Tapi tahu nggak sih Kak Indra dan juga untuk pemirsa di rumah bahwa yang kalau kita lihat di kepolisian itu ada yang namanya Baharkam, yaitu Badan Pemeliharaan Keamanan. Nah, kalau kita bicara soal pandemi seperti sekarang ini, Baharkam itu unsur yang sangat penting dalam meningkatkan kondisi keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Sehingga bangsa ini, masyarakat itu bisa aman dan juga bisa tetap produktif. Nah, itu pasti job desk-nya tuh banyak banget itu ya. Apalagi masa
PSBB menuju new normal seperti ini ya. Ini kayak gimana sih sebenarnya perannya, dan ini ada informasinya mungkin? Udah kita siapin tayangannya untuk pemirsa di rumah juga. Langsung aja kita simak bersama. Ini dia. Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia, satuan kerja yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi keamanan serta ketertiban masyarakat. Kali ini, dalam pelaksanaan New Normal Life atau tatanan kehidupan baru, lebih menekankan pada pemulihan kehidupan ekonomi masyarakat dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Selain itu, Baharkam Polri akan mendorong dilaksanakannya ketahanan pangan di seluruh tanah air. Dengan mengembangkan Kampung Tangguh Nusantara di berbagai wilayah di Indonesia menjadi basis penanggulangan COVID-19. Langsung kita sambut bersama Kabaharkam Polri, Komjen Pol Dr. Andes Agus Adrianto. Silahkan Pak. Wah, bangga sekali saya bisa langsung bertemu, langsung berbincang. Betul, dengan Pak Jenderal langsung. Jenderal langsung loh. Kabar. Alhamdulillah baik. Mohon izin kita bertanya-tanya ya Jenderal ya. Pak Jenderal, nanti tolong dikasih tahu nih ya. Semua yang ketemu sama Indra Bekti, tolong dicek. Jadi sekarang jangan cuman Kak Indra Bekti oke silahkan. Jangan, suruh cek. Ya kalau salah pasti aku ditilang. Kalau misalnya salah masih silakan ya, kalau kenapa-kenapa. Tapi boleh kok, kalau mau dicek boleh. Boleh. Kan? Bapak jangan Pak dicek. Langsung ngeri sendiri katanya Kak Bekti. Mumpung ada Pak Agus di sini. Bolehlah kita ini diterangkan sebenarnya tugas dari Polri sendiri khususnya Baharkam ini mengenai COVID-19 itu seperti apa sih? Karena kalau menurut Kak Bekti, wah job desk-nya besar sekali dong. Apalagi pandemi seperti ini. Iya, bagaimana? Jenderal. Baharkam Polri itu Badan Pemeliharaan Keamanan, tentunya dalam masa-masa COVID seperti ini tugas utamanya adalah melaksanakan upaya untuk menjamin stabilitas keamanan di seluruh rakyat Indonesia. Artinya yang ada struktur kewilayahan yang paling lengkap sampai di tingkat polsek adalah jajaran Baharkam. Jadi polisi berseragam itu sebagian besar adalah personil yang bertugas di lingkungan Baharkam. Mereka tugasnya adalah menangani faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya gangguan Kamtibmas sampai dengan mencegah bertemunya niat orang berbuat jahat dengan kesempatan orang berbuat jahat. Nah, dan sekarang kita lihat ke masyarakatnya ini sendiri nih, ini untuk mengenai kedisiplinan dan kemudian juga kesadaran masyarakat itu sendiri. Apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Polri sendiri untuk memastikan keduanya itu berjalan dengan baik serta penegakan hukum secara nyata gitu, seperti apa tuh Pak? Pendisiplinan yang dilaksanakan oleh jajaran Polri bersama dengan teman-teman TNI, karena sesuai dengan amanat yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa pasca penerapan hidup normal yang baru dengan protokol kesehatan, di mana TNI Polri diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk melakukan tugas-tugas pendisiplinan. Tentunya kita adalah mensosialisasikan dulu kepada masyarakat, utamanya kepada daerah-daerah yang memang sudah, kan ada pembagian wilayah dari hijau, kemudian kuning, oranye, dan merah. Berarti apakah ini juga terkait dengan adanya Kampung Tangguh? Karena itu adanya di zona merah ya, di Jawa Timur ya. Apakah ini salah satu? Semua daerah. Jadi Bapak Kapolri sudah menerbitkan telegram yang memerintahkan kepada jajaran ini sesuai dengan himbauan dari Bapak Presiden terkait dengan peringatan dari Badan Pangan Dunia FAO yang menyatakan bahwa kemungkinan dunia akan mengalami krisis pangan dunia. Oleh karena itu beliau memerintahkan kepada semua jajaran untuk membangun Kampung Tangguh Nusantara. Termasuk juga itu tanam yang seperti di tayangan tadi, ya, bahwa kalau ada lahan kosong dimanfaatkan
di rumah, kemudian di pekarangan di lingkungannya dengan kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan kontribusi produktif kepada masyarakat yang tentunya pendapatannya akan berkurang dari kejadian pandemi ini, kemudian dengan kebijakan PSBB dan lain sebagainya, ya mudah-mudahan bisa menjadi pendapatan alternatif atau pemanfaatan untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Kita juga siap untuk melaksanakannya dengan baik sebenarnya. Nah, itu dia. Tapi sebenarnya kalau saya sendiri suka gemes kemarin melihat banyak sekali pemberitaan bagaimana pengambilan paksa jenazah yang masih terduga COVID dan ini kan sangat membahayakan bahkan untuk mereka sendiri yang akhirnya mengambil paksa. Nah, 5 Juni 2020 setahu saya Bapak mengeluarkan surat telegram juga dan ini untuk permasalahan pengambilan paksa jenazah yang terduga COVID tadi. Sebenarnya apa sih Pak yang ingin diedukasi untuk pemirsa, untuk masyarakat luas bahwa kepada oknum-oknum ini khususnya yang masih memang melakukan tindakan yang cukup nekat tersebut? Itu kan didasari dari berkembang di media sosial, ada kejadian perebutan jenazah yang masih belum ada tanda kutip kejelasan tentang apakah statusnya ini positif COVID atau tidak. Sehingga karena petugas medis ini tidak bisa menunjukkan bukti bahwa ini positif COVID sehingga kejadian itu terjadi. Arahannya kepada kita setelah beliau mendapatkan petunjuk arahan pada saat ratas, beliau langsung berikan arahan kepada kami, kepada kita dan kita teruskan kepada jajaran. Artinya bahwa hal yang viral seperti itu di lapangan, kemudian kita sampaikan petunjuk dari Bapak Kapolri kepada jajaran untuk para Kapolda, para Kapolres harus benar-benar bisa memastikan bahwa orang yang meninggal itu betul-betul karena COVID. Jangan kalau orang meninggal nggak karena COVID disuruh pakai protokol COVID kan juga. Nggak betul. Ya, jadi memang sudah harus jelas dulu ya Pak? Ya harus jelas dulu karena kasihan masyarakat, kasihan juga petugas yang nantinya akan terjadi bentrok bila mereka tidak bisa memastikan bahwa korban ini positif COVID atau tidak. Baiklah, jadi benar-benar ini harus diperhatikan baik-baik. Tentunya untuk petugas kesehatannya juga, untuk masyarakat juga. Kalau sudah ada memang jelas begitu hasilnya tolong diikuti ya. Apalagi kalau bersama-sama, Mbak. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang itu hukumannya lebih tinggi. Lebih tinggi. Lebih berat. Nah, tapi ngomong-ngomong ini banyak banget ya ternyata berita-berita mengenai Bahar Kam ini baru-baru ini juga membagikan 200 paket sembako nih kepada keluarga penarik becak motor di Medan begitu Pak. Itu kedepannya akan diperluas jangkauannya atau bagaimana Pak? Sebenarnya ini apa yang kita kerjakan merupakan arahan daripada pimpinan Polri. Nggak mungkin kita akan melakukan kegiatan tanpa arahan dan persetujuan daripada pimpinan. Ya. Artinya seluruh jajaran kepolisian sejak awal-awal mulai penanganan masalah COVID ini beliau selalu mengimbau bahwa berikan bantuan sosial. Beliau sudah melalui kegiatan realokasi dan refocusing anggaran kemarin, tahun bulan Mei itu beliau perintahkan seluruh Polres 10 ton. 10 setiap Polda 25 ton. Dan itu sudah harus habis terdistribusi pada bulan Mei. Kemudian pada bulan Juni ini beliau dari logistik ada 5.000 ton beras yang disalurkan kepada wilayah dan untuk disalurkan ke wilayah. Saya tuh makin penasaran deh, artinya banyak banget yang akan kita obrolin, tapi sebentar ya Pak ya. Kita tahan dulu, juga jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami karena kita punya penampilan spesial, polwan-polwan cantik, kamu pasti suka banget ngelihatnya Bekti. Masa sih? Iya. Wah, aku siap-siap kalau gitu. Siap-siap nonton kan? Oh iya. Bukan untuk ikut nyanyi kan? Aku pikir itu. Enggak dong, ini kan polwan cantik semuanya. Langsung saja ya kita sambut, ini dia Diva Baranita. When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, when tomorrow comes. Into the road is long, I look up to the sky, and in the dark I fondness how that I won't fly. Then I sing along, then I sing along. I got a light when I got you and I look around me, sweet, sweet light. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You getting me
to the night. Can't stop my heart when it's shining in my eyes. Can't lie, it's a sweet light. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You getting me to the night. 'Cause you're my flashlight. 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 Oh. I see the shadows long beneath the mountain. I'm not afraid when the rain won't stop. 'Cause you like the way, you like the way, you like the way. I got a lot here and I got you and I look around me, a sweet, sweet light. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You getting me to the night. Can't stop my heart and it's shining in my eyes. Can't lie, it's a sweet light. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You getting me to the night. Light, light, you're my flashlight. Light, light, you're my flashlight. Light, 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 light. Oh, you're my flashlight. You're my flashlight. You're my flashlight. Kita kembali lagi masih di Semangat Bayangkara. Kita masih berbincang dengan Kabaharkam Polri kita yang terhormat. Pak Agus, ini kalau kita lanjutin lagi, kalau tadi kan berarti obrolan kita terakhir adalah masalah perut yang harus selalu dipenuhi dulu. Supaya karena kita sama-sama tahu finansial ini akan menurun, kita pertahankan isi perutnya supaya tingkat kriminalitasnya tidak meningkat. Seperti itu berarti ya. Nah, berarti sosialisasi yang gencar disuarakan atau bantuannya ini diperbanyak atau bagaimana, Pak? Kita bukan hanya menyiapkan beras, kemudian menyalurkan bantuan-bantuan sosial, tapi juga tadi sudah saya sampaikan sudah 6.638 kampung tangguh dibangun. Kemudian kita juga menghimbau itu tadi membangun ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan-lahan yang kosong yang ada di wilayah kita. Ini memiliki luas wilayah yang daratan yang cukup besar. Semoga aja ini sebuah usaha yang nanti bisa menghasilkan ya, dan tentunya di sini kita lihat juga kan kita ini sebagai negara agraris ya sebenarnya ya, harusnya masing-masing kita tuh harus bisa nanam pohon atau nanam kebutuhan-kebutuhan ya, nanam cabai kayak apa gitu ya Pak ya. Mungkin di sini udah mulai loh aku bikin sawi, jadi kalau sekarang itu kan nggak harus pakai tanah ya. Iya betul, tanaman hidroponik gitu ya. Jadi itu lumayan banget kalau di rumah, kalau misalnya kita lahannya sedikit ya udah tinggal siapin pipa-pipanya aja, bahkan bisa cuma pakai sponge. Trap kan boleh ya Mbak ya? Iya betul. Trap bisa kalau itu menarik gitu. sekali sih. Bahkan genteng aja bisa dikaryakan sekarang. Ya, jadi kita perlu tanah Pak ternyata Pak. Jadi genteng aja bisa di. Kalau nggak punya lahan yang harus butuh tanah bisa banget sekarang. Betul. Jadi apapun bisa. Baik. Nah ini bicara tentang pemberlakuan PSBB dan menuju new normal nih Pak. Ini apa sih PR yang dihadapi oleh Baharkam sendiri? Apa sudah mulai menyusun strategi baru begitu Pak? Tentunya kita menunggu protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh kementerian lembaga. Sebagian sudah, mungkin dari Kementerian Agama sudah mengeluarkan protokol kesehatan untuk pelaksanaan peribadatan di kegiatan keagamaan. Kemudian masih disusun juga protokol-protokol kesehatan yang dilaksanakan oleh kementerian lembaga yang lain. Dan ini nanti kita akan bantu sosialisasi. Kemudian secara internal, karena kita juga merupakan bagian daripada kegiatan pelayanan masyarakat, kita juga arahkan kepada wilayah, kepada satuan-satuan kewilayahan untuk menyusun pelayanan kepolisian yang mengacu kepada protokol kesehatan yang ada. Gitu kira-kira. Oke. Dan ini yang nggak kalah harus diacungi jempol, bahwa ternyata Baharkam sendiri juga menggerakkan anggotanya untuk melakukan donor darah, betul ya Pak ya? Ya,
Kemarin kita mengikuti ada permintaan dari PMI bahwa sekarang ini kelangkaan juga donor darah. Oleh karena itu pada 2 bulan yang lalu kita laksanakan donor darah. Kemudian dalam rangka 1 Juli nanti bersamaan dengan kegiatan bakti sosial, bakti kesehatan yang dicanangkan oleh Bapak Kapolri, nanti di Tangerang kita akan bakti sosial 2.000 paket yang kita akan bagikan kepada warga masyarakat di Tangerang, termasuk kegiatan donor darah. Ada sekitar 250 orang akan mendonorkan darahnya pada kegiatan tersebut. Wow, nah ini juga boleh diacungkan jempol lagi. Tadi kan 1, 2. Tambah mana lagi? Mana lagi yang bisa? Mana lagi? Pinjem Pak jempolnya Pak. Boleh nih, udah bisa. Gimana, kamu masih takut nggak ketemu polisi? Udah deh kalau gitu, udah tahu polisi seperti ini ya, baik-baik semuanya. Aku kalau ketemu auto tos kita. Tapi salam corona. Gitu. Iya jangan, soalnya masih jaga jarak. Nah itu Ya, dia. salam-salam dulu. Belum, Ya? betul. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sudah sharing banyak sekali cerita-cerita inspirasi untuk kita semua. Dan sekarang langsung saja kita sambut penampilan spesial dari Judika. Oh begini rasanya kehilangan dirimu kekasih. Tak pernah ku bayangkan sakitnya akan seperti ini. Kau telah pergi dari hidupku. Oh mengapakah kau tinggalkan aku seperti ini, saat aku masih berharap cinta ini masih bertahan untuk kita. Oh mengapakah kau membawa semua kenangan indah bersama kita dulu, kini berakhir untuk selamanya. Rasanya kehilangan dirimu kekasih. Tak pernah ku bayangkan sakitnya akan seperti ini. Kau telah pergi dari tak mungkin lagi untuk bersama. Kenyataan ini telah memisahkan kita. Biarkan cinta ini jadi kenangan indah untukku. Oh mengapa kau tinggalkan aku seperti ini, saat aku masih berharap cinta ini masih bertahan untuk selamanya. Bersama kita dulu, kini berakhir
balik seragamnya yang rapi, sikapnya yang tegas dan cekatan, serta geraknya yang taktis, jiwa bakti Polri terhadap negara tidak perlu dipertanyakan lagi. Dan sejak adanya pandemi COVID-19, nama beberapa polisi viral karena ketulusannya dalam mengayomi masyarakat. Sebut saja anggota Polda Banten yang mengumpulkan uang untuk membayar pesanan makanan melalui ojek daring yang diduga fiktif. Ada juga Bribda Nikolaus Irsan Tapo Bali yang merupakan polisi baru lantikan 2 Maret 2020 ini rela menyumbangkan gaji dan tunjangannya untuk dibagikan ke warga kurang mampu hingga diikuti oleh rekan-rekan bintaranya. Aibda Fahmi, Babin Kamtipmas Polsek Bajo Polres Luwu, Sulawesi Selatan yang menyumbangkan 2 bulan gajinya untuk membeli seekor sapi dan ayam serta bahan pokok untuk dibagikan ke kaum duafa, guru mengaji dan pembina pondok pesantren di wilayah desa binaannya. Dan yang tak kalah ramai diperbincangkan adalah Bribka Yeri Tumondo yang mendapatkan apresiasi dan beasiswa langsung dari Kapolri Jenderal Idam Aziz karena aksi luar biasanya yang membantu dengan ikhlas memakamkan jenazah positif COVID-19 yang sempat terlantar beberapa jam. Untuk mengenal lebih dekat sosok Bribka Yeri, kami telah menghadirkan beliau di studio. Kalau gitu langsung saja pemirsa, kita sambut bersama Bribka Yeri Tumondo. Kabar Bribka, silakan. Iya, luar biasa. Ini adalah kesempatan yang luar biasa buat saya. Saya bangga banget bisa ketemu sama Bribka Yeri. Apa kabar Bribka? Sampai dengan saat ini saya dalam keadaan sehat. Sehat ya, baik. Alhamdulillah dalam kondisi sehat. Ini jauh berbeda dengan kejadian humanis lainnya. Artinya kita langsung berhubungan dengan jenazah. Dan waktu itu terlantar kurang lebih 2 jam. Ya, kurang lebih. Dan posisi Bribka sendiri saat itu memang lagi bertugas atau bagaimana sih? Ya, memang saat itu saya lagi bertugas untuk mengamankan jenazah. Jangan sampai ada terjadi penolakan dari masyarakat sekitar. Oh gitu. Itu Bribka sedang apa sebenarnya itu? Kok akhirnya ingin memutuskan untuk ikut membantu dan kondisinya seperti apa yang Bribka lihat? Itu kekurangan tim medis pada saat itu atau bagaimana? Ya benar, saat itu memang kekurangan tim medis. Dikarenakan pada saat jenazah sampai itu hanya dibawa oleh 1 orang sopir ambulans. Dan gitu. tidak ada tim medis lainnya. Waktu itu langsung terjun, langsung pengen ikut bantu aja gitu ya? Iya, benar. Itu tanpa APD katanya? Pada saat kami menguburkan itu, saya diberikan APD oleh Dr. Stephen Dandel selaku juru bicara COVID-19. Oh begitu. Ya. Oh jadi sebenarnya tadinya masih pakai seragam? Ya, masih belum pakai seragam ada APD, dinas. Kemudian terlihat karena kondisinya kok ini sedikit tidak langsung dikemumikan gitu ya. Kemudian diberikan APD-nya dan Anda akhirnya karena ada sangat niat baik dan sangat kemanusiaan sekali gitu, akhirnya ikut membantu untuk menguburkan, seperti itu ya? Ya, seperti itu. Pada saat itu lagi nggak sehat, gimana? Ada rasa takut nggak untuk mungkin terkena gitu? Memang awalnya ada rasa takut, namun karena kembali ke naluri saya, kalau bukan saya siapa lagi yang bisa menguburkan jenazah ini waktu itu. Allah. Jadi saya dengan secepatnya bersama dengan sopir ambulans dan anak tiri dari korban dan 1 orang kepala jaga langsung menguburkan jenazah tersebut. Bayang nggak? Jadi polisi aja udah beresiko. Betul. Dengan kondisi pandemi seperti ini. Apa sih waktu itu yang akhirnya terpikirkan? Apakah sempat berpikir bahwa oke, kalau gitu setelah ini, setelah saya menguburkan, saya akan karantina mandiri atau bagaimana waktu itu? Juga tugas saya selaku hamba Tuhan saat itu, saya langsung melaksanakan tugas ganda yaitu sebagai polisi pengamanan dan juga untuk mendoakan jenazah korban ini untuk segera dimakamkan. Luar biasa. Ini sampai banyak sekali orang-orang yang memberikan apresiasi ya. Ini pemirsa di rumah pasti juga sudah memberikan apresiasi yang luar biasa. Nah bahkan ini sampai Kapolri juga ya memberikan apresiasi. Nah itu kita akan lihat sama-sama seperti apa waktu itu Bribka diberikan apresiasi oleh Kapolri. Ini kita lihat sama-sama. Atas nama pribadi sama institusi Polri mengucapkan terima kasih dan respect sama hasil kerja kemanusiaan Pak Yeri Tumondo. Siap, Jenderal. Ya,
saya terima kasih seluruh anggota Polri bangga sama ketulusan dan keikhlasan kamu bekerja membantu memakamkan korban akibat corona atau COVID-19. Nah, ini adalah piagam yang waktu itu juga diberikan Kapolri, betul? Ya. Coba boleh ditunjukkan? Bribka Yeri. Ini piagam penghargaan yang diberikan oleh Kapolres Minahasa Utara, AKBP Grace Rakbau SIK, dan juga piagam penghargaan yang diberikan oleh Kapolda Sulawesi Utara. Oke, boleh ditunjukin dihadapkan ke kamera? Oh, jadi ada 2 piagam yang berbeda, satu dari Kapolres, satu dari Kapolda. Dengar-dengar ada mendapatkan beasiswa juga ya, Pak? Ya, saya mendapatkan apresiasi dari Bapak Kapolri dan memberikan saya transkouting untuk saya bisa mengikuti sekolah ilmu polisi pada tahun depan. Alhamdulillah, luar biasa. Ya, gimana Bekti? Kamu tuh punya apa? Pesan-pesan mungkin atau apa mungkin? Kalau sekarang ini mungkin masih ada yang Bribka ada mau dikuburin gitu, Pak? Kalau untuk sekarang ini sudah tidak lagi yang akan saya kuburin, tapi kalau Mas Indra Bekti suka, saya siap. Jangan Bribka. Aduh, Bribka, ya Allah. Jangan Bribka. Ini bisa ngelucu juga ya Bribka ya. Iya, nggak nyangka ya. Tapi nggak lucu tuh bercandaannya kayak gitu. Kamu takut ya ternyata ya. Udah nanyanya maksudnya nggak ke arah sana kok ternyata dikasih kesempatan. Bener. Saya dukung sih sebenarnya. Jangan enak aja belum. Aduh, masih mau berkarya lagi seperti Bribka nih ya. Tahun depan mudah-mudahan bisa menjadi pangkatnya lebih naik lagi gitu ya. Baik, Bribka terima kasih banyak sudah hadir di sini. Mudah-mudahan Bribka ke depan lebih sukses lagi dan terus memberikan inspirasi untuk teman-teman polisi yang lain ya. Untuk bisa mempunyai sisi humanis sama seperti apa yang dilakukan oleh Bribka Yeri. Iya, kalau gitu salam untuk anak istri juga. Saya dan tentu saja kita semua sangat bangga karena sudah kehadiran jauh-jauh datang ke sini. Nah, tapi nggak cuman Bribka Yeri aja yang akan kita hadirkan di sini, tapi kita juga punya nih bagaimana kalau kita lihat di balik ketegasan, di balik sosoknya polisi yang kayaknya tuh selalu tegas, nggak bisa luas. Lihat aja kalau bercanda barusan ya, ternyata bisa banget bercanda. Nah, ini ternyata polisi ini hatinya lembut banget loh. Dan katanya, ini aku punya tayangan nih soal polisi gaul yang juga viral karena kreativitasnya. Udah deh, langsung aja kita lihat dalam tayangan berikut ya. Dengarkan maklumat Kapolri dan patuhi himbauan kami agar pandemi corona ini segera usai dan terlalui. Rembang bangkit dari corona, Joko Rembang tugas bersama, cuci tangan, pakai maskernya, jaga jarak dan karantina. Harus jaga jarak karena situasi. Rindu bisa lunas tapi tergantung kondisi. Ingat cuci tangan, jangan sampai sakit. Juga pakai masker demi lawan COVID. Kalau kau tenang di rumah, kau ikut lawan corona. Cuci tangan, cuci. Pandemik baru seakan buat belenggu. Bertemu di kampung Sega, urung tahan dulu. Atau malam minggu kali ini jangan bertamu. Hubungan bukan putus sejenak di rumah dulu. Pandemik menghampiri. Ini dia band rap Polres Kobar. Wah, luar biasa. Kita akan berkenalan dulu dari personil yang pertama yang berbaju merah. Silakan. Yo, my name is Indra Bekti, yo. Dan sekarang kita juga udah ada Ayo, sapa. Ibda Michael is in the house, yo. Luar biasa. And also Bribtu Rio is in the house, yo. Bapak, yang ini jangan begitu ya. Gak usah ya. Karena yang ini Bapak AKBP Dharma B. Ginting, Kapolres Kota Waringin Barat. Sekarang kita mau ngomongin yang viral-viral dulu. Betul, ini masih pada muda-muda ya Pak ya kalau dilihat kan, dan mereka-mereka ini adalah yang membuat akhirnya mengharumkan nama Kota Waringin Barat gitu. Betul. Jadi viral dengan band rapnya ini gitu. Nah, ini awalnya gimana sih kok punya kepikiran bikin hal seperti ini? Jadi kami dari Polres Kobar tentu mempunyai grup band. Nah, jadi berawal dari pengalaman kami di lapangan, kita kan melakukan kegiatan sosialisasi. Melakukan imbauan kepada masyarakat untuk mengacu kepada protokol kesehatan pencegahan COVID. Nah, jadi dari pengalaman-pengalaman itu sangat banyak
masyarakat yang belum mengindahkan itu. Nah, dari situlah kami terinspirasi untuk melakukan sebuah kreativitas ataupun semacam kreasi di bidang seni untuk melantunkan lagu ya di kalangan milenial. Itu Pak prosesnya tuh bareng-bareng gitu, ngeriung bareng. Arrangementnya Kita bikin gitu mungkin ya? sambil apa namanya makan tempe, makan tahu gitu mungkin sambil nulis atau gimana tuh Pak prosesnya itu loh. Prosesnya bareng-bareng gitu. Bareng-bareng. Garis besarnya kita sampaikan, baru disusun liriknya. Oh gitu. Nah, itu berapa lama tuh proses penulisan lirik itu? Untuk proses pembuatan lirik sebenarnya karena memang sudah sering membuat lagu, Ya, jadi 3 hari, 4 hari proses pembuatan lirik dan aransemen musiknya, kemudian keseluruhan dengan videonya 1 minggu. Oh, jadi cuma seminggu udah dengan lirik, kemudian video klip Jadi semuanya jadi tuh ya. Waktu itu di-upload di Instagram gitu? Dikendalikan oleh divisi humas dari Ya. Polres Kobar Oh, yang gitu. pertama, kemudian dari masing-masing personil juga menyampaikan agar diupload bareng-bareng, tapi ternyata dari teman-teman artis juga senang, mereka memberikan apresiasi, memberikan reaction, dan itu yang membuat mungkin influencer-influencer bisa memberikan jadi jauh lebih besar seperti itu. Tapi apakah kebayang kalau ini nantinya akan jadi viral waktu bikin tuh? Nah, Silakan. coba Rio mungkin. Mohon izin dan untuk kami untuk menjadikan ini viral tidak ada kepikiran sampai sana karena pada intinya kami diperintahkan untuk Bapak Kapolres untuk menghimbau kepada masyarakat gimana para masyarakat ini bisa mematuhi protokol kesehatan yang mana pada waktu itu pemerintah menerapkan physical distancing. Nah, itu dia. Jadi nggak melulu harus diperintah gitu ya, tapi dengan cara yang mungkin lebih humanis dari polisi itu sendiri mungkin bisa lebih nyampe gitu ya, karena orang kan senang dihibur, senang dibilangi dengan cara yang manis gitu ya, yang sweet gitu ya. Manis jadi manis Nah, gitu ya bener. ngomongnya. Tapi benar banget, nanti sebelum kita menyaksikan bagaimana penampilan mereka, mungkin ada yang mau disampaikan untuk masyarakat juga pada khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Silahkan Pak. Ya, kami dari Kepolisian Resort Kota Waringin Barat mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat, terutama yang ada di Kalimantan Tengah dan secara khusus adalah di Kabupaten Kota Waringin Barat untuk kerjasama yang selama ini sudah dibangun untuk mengikuti protokol kesehatan dan tetap menjaga jarak dan terapkan pola hidup sehat dan bersih. Nah, itu dia. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Bapak Kapolres AKBP Edarma B. Ginting, Kapolres Kota Waringin Barat. Dan nanti juga di segmen berikutnya kita akan saksikan bersama bagaimana Bapak Kapolri akan memberikan sesuatu yang spesial untuk kita semua. Sekarang kita mau ngapain dulu nih Kak Bekti? Nah, sebelum kita mau ucapin sekali lagi untuk ini Ibda Michael, terima kasih udah hadir di sini, dan juga Bribto Rio ya, terima kasih. Dan kalian akan bersiap-siap untuk perform saat ini. Oke, ini dia band rap dari Polres Kobar. Silakan. Di luar bagai madu, di dalam bak empedu, serupa bumi kita yang sedang dilanda pilu. Ku tahu dirimu sepikiran dengan diriku, rasa cemas itu mulai ganggu hari-hariku. Pandemi baru seakan buat belenggu, bertemu di kampung sehingga urung tahan dulu. Atau malam minggu kali ini jangan bertamu, hubungan bukan putus sejenak di rumah dulu. Pandemi menghampiri, kotaku jadi sepi, tak bisa pungkiri, ini menyiksa diri. Jaga kesehatanmu, kita di rumah dulu. Polres Kobar membantu, harap lega berlalu. Tak ada yang ingin wabah ini berlarut-larut, tapi tak perlu takut hingga dahi mengkerut. Polres Kobar bekerja dari pagi hingga larut. Kapolres siapkan 4S ditindak lanjut. Pertama itu solid, Polri medis kerjasama. Kedua smart, kerja cerdas paling utama. Ketiga speed, cepat tepat tak pakai lama. Create a strong body together against corona. Hindari kerumunan, hindari jabat tangan, hindari sekedar minta maaf ke rumah mantan. Kepala batu jangan kau jadikan piaraan. Himbauan Polres Kobar mari kita indahkan. Untuk yang bekerja karena tuntutan kebutuhan, gunakan maskermu di mulut, jangan lupakan dengarkan.
segala nikmat dan rasa, semuanya ada di sini. Rumah kita. Kembali lagi di Semangat Bayangkara. Coba aku mau tanya sama Kak Bekti, masih takut nggak kalau ketemu sama polisi? Aduh, udah deh. Tadi kita udah lihat loh, Apa tuh? yang jago nge-rap. Oh iya benar. Lewat deh Kak Bekti, ya kan? iya. Yang mau bagi-bagi sembako, potong gaji. Belum yang ngebantu untuk memakamkan jenazah COVID. Gimana? Masih takut? Aduh, udah deh, fix sekarang nggak takut-takut lagi deh. Yang tadinya tuh ya, pandangan aku kalau ngeliat polisi itu serem-serem, tapi enggak ternyata ya. Wah, pokoknya CS banget deh sama polisi. Apalagi yang tadi tuh. Hah? Kok senyumnya gitu? Iya, apalagi yang tadi tuh. Pas apa ya, apa Diva, apa tadi itu namanya? Veranita. Iya, itu cantik-cantik tuh tadi tuh. Tuh lihat tuh sebelahnya siapa? Mau kenalan? Mau. Baikin dulu dong seniornya ini. Oh, ini seniornya? Oh, ntar aku traktir makan aja, mau beli apa? Tuh, dibisikin tuh. Ingat sama istri di rumah. Oh iya bener. Kan anak udah banyak. Bercanda Bunda. Langsung begitu. Tapi jangan salah karena tadi sempat saya juga sampaikan bahwa ada yang spesial nih yang mau disampaikan Kapolri untuk kita. Apa itu? Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Jenderal Polisi Idham Aziz, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Bayangkara ke-74 tahun 2020. Dengan semangat Hari Bayangkara, Polri berkomitmen untuk menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif, agar masyarakat semakin produktif dalam tatanan hidup baru di tengah pandemi COVID-19. Kepada seluruh insan Bayangkara, dimanapun berada, teruslah semangat dalam memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Jaya dan sukses selalu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sobat, kau di mana? Apa yang kau rasa? Sakitkah? Kau marahkah? Apa yang terjadi dan yang kau alami mungkin terasa berat. Sudah cukup sedihmu, hapus air matamu. Semua yang terjadi Tuhan tahu. Genggam erat tanganku, bahu ini untukmu, menemanimu, mendoakanmu. Tersenyumlah kau sobat, walau hati tak menerima doaku, kau bahagia selamanya. Roda selalu berputar, badai ini pasti berlalu. Tetaplah kau kuat, sahabat. Apa yang terjadi dan yang
terasa berat. Sudah cukup sedihmu, hapus air matamu. Semua yang terjadi Tuhan tahu. Genggam erat tanganku, bahu ini untukmu, menemanimu, mendoakanmu. Tersenyumlah kau sobat, walau hati tak menerima doaku, kau bahagia selamanya. Roda selalu berputar, badai ini pasti berlalu. Tetaplah kau kuat, sahabat. Kita bersama selalu berdoa, serahkan semua padanya. Ini tak mudah, tapi percayalah. Tak terasa, inilah akhir jumpa kita. Saya Indra Bekti. Saya Kamidia Radisti. Dan saya Bribtu Hulut pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak aman Anda, dan pastikan keluarga Anda aman dari bebas virus corona. Sampai jumpa lagi di Semangat Bayangkara. Walau hati tak menerima doaku, kau bahagia di sana. Roda selalu berputar, badai ini pasti berlalu. Tetaplah kau kuat, sahabat. Tetaplah kau kuat, sahabat.